Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi wujudi sayyidil kainat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina khairil bariyah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-anbiya'i wa ba'du. Ulama al-kiram wa bi muqaddimatihi Sayyidil Walid Kiai Haji Muhammad Rabi'i Baidawi, saya Abdina Muljaaki Dosa Abdina Muljaaki Ahlina Kiai Abdul Aziz Abdul Muljaaki Kiai Salim dan setuju para asatid, para sesepuh, para hadirin hadirat, wabil khusus kepada mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaangkui berkumpul, kaangkui silaturahim, kaangkui idkhalis surur, maringin kebungahan, maringin doa akid kedua mempelai berdua. Saya dengan harapan, dengan silaturahim ini seperti yang didahulukan oleh Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna silaturahim mahabbatun fil ahal mansya'atun fil ajal. Sungguhnya silaturahim itu bisa menambah rasa kasih sayang di antara kita semua. Silaturahim bisa memanjangkan umur yang mungkin umurnya ditakdirkan 30 tahun, disababi silaturahim akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 50 tahun dan seterusnya. Di dalam silaturahim juga bisa menambahkan rezeki. Insya Allah dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah lancarkan rezeki kita semua, amin Allahumma amin. Di dalam hikmatun nikah didahulukan salah satu hikmatun nikah. Yang pertama adalah tentunya di dalam melaksanakan nikah, pernikahan itu adalah innan nikaha sunnatun min sunnatil anbiya. Pernikahan adalah sebuah sunnah, sebuah tuntunan yang merupakan tuntunannya para nabi-nabi. Tidak hanya kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga menjadi tuntunan nabi-nabi yang sebelumnya kanjeng Nabi Muhammad, min ladun Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syi'arun min sya'airil atqiya. Pernikahan juga menjadi syiar, menjadi pertanda, menjadi syiarnya para orang-orang yang takwa. Sehingga kita hadir di sini merupakan salah satu mensiarkan syiarnya orang-orang yang takwa. Bihi yaj'alullahul ba'ida qariba. Dengan pernikahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang yang jauh. Wal ba'ida qariba wal habiba. Bihi yaj'alullahul ba'ida qariba wal qariba habiba. Orang yang dekat akan menjadi kekasihnya,
wal ajnabiyya nasiba, dan orang yang tidak kenasab sehingga menjadi kenasab. Itulah salah satu hikmah daripada pernikahan. Di dalam pernikahan juga sering didahulukan oleh Kiai Muhammad Rafi'i Baidawi, yang hal ini juga sering didahulukan oleh Kiai Abdul Hamid bin Isbat, bahwa di dalam pernikahan hendaknya mempunyai niat yang baik, diniati dengan yang baik, karena dengan niat yang baik maka pernikahan akan menjadi pernikahan yang barokah, menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena hukum asal daripada pernikahan itu adalah mubah, yang artinya apabila dilakukan tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan adanya niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa al-hadits. Sehingga di dalam beberapa kitab fikih, pernikahan itu tidak diletakkan di dalam bab ubudiyah, tapi diletakkan di dalam bab muamalah. Sehingga pernikahan itu tidak lain hukumnya seperti halnya makan, yang mana hukumnya itu mubah. Makan kalau tidak diniati dengan niat yang baik, maka tidak akan ada pahala yang mengalir. Tapi ketika diniati untuk lihatlah ibadah, maka makan itu akan menjadi bernilai ibadah. Begitu juga pernikahan juga demikian. Beliau juga sering mendahulukan bahwa dengan pernikahan orang yang melakukan pernikahan maka ibadahnya akan berlipat ganda. Ibadahnya akan menjadi berlipat-lipat pahala yang didapatkan. Seasalah orang neka mon sholat dan jerena situng, tapi mon orang neka ampun melaksanakan akad nikah, maka ganjalannya akan berlipat ganda. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Rakaatani minal mutazawwij afdalu min sab'ina rakaatan minal a'za. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada 70 rakaat dari orang yang belum menikah. Di dalam kitab Ubudul Jen karangan Imam Nawawi Banten juga didawuhkan, beliau meriwayatkan dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa idza nadhara rajul imra'atahu nadharallahu nadhara rahmatin. Ketika seorang laki-laki, ketika seorang suami melihat terhadap istrinya, maka Allah akan melihat kepada kedua mempelai itu dengan penglihatan rahmat, dengan penglihatan yang menunjukkan kasih sayang. Dan orang yang dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat, maka dia akan diamankan, dibebaskan dari azab dari ilahi. Kemudian diteruskan dawuhnya, waman akhoda wa idha akhoda bikaffiha tasaqatat
minhuma dhunubuhuma min hilali asobihima. Kalau seorang suami itu memegang kepada istrinya, maka dosa-dosa dari kedua mempelai itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan rontok dari sela-sela jari-jarinya. Sehingga dari hal ini, dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa betapa besarnya, betapa mulianya pernikahan itu, menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada nilai ibadahnya sehingga semua menjadi nilai ibadah. Tidak hanya sholat, tapi semua hal-hal yang asalnya itu mubah, yang asalnya itu mungkin tidak ada pahalanya, bisa mendapatkan pahala yang asalnya pahalanya cuma satu, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya akad pernikahan. Beliau juga sering mengatakan bahwa sedekah kepada atau membantu orang yang perang di dalam memuliakan agamanya Allah itu baik. Orang yang sedekah kepada orang miskin itu raja genjerenan. Orang yang sedekah kepada orang miskin itu raja genjerenan. Orang yang menafkahi kepada keluarganya itu lebih besar pahalanya. Hal itu juga diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahli a'lamuha ajron alladhi anfaqtahu ala ahli. Satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang kau keluarkan untuk membantu orang yang terang menghidupkan agamanya Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu yang paling utama adalah satu dinar yang kamu keluarkan untuk menafkahi terhadap keluarga. Sehingga ini menunjukkan bahwa betapa mulianya pernikahan, betapa hebatnya dari pernikahan, sehingga menjadikan nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu lebih mengungguli daripada satu dinar yang kita berikan untuk orang yang akan perang memuliakan agamanya Allah. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali juga memberikan nasihat. Salah satunya, orang yang menikah harus siap beberapa hal. Salah satunya harus dia pertama kali harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai ketika menikah dia kosongan. Artinya kosongan tidak didasari ilmu, tidak didasari kitab. Kalau tidak bisa baca kitab, hendaknya dia tanya kepada ulama. Karena kalau orang menikah tanpa didasari ilmu, maka pernikahan tidak menjadi barokah dan tidak terarah. Dan yang kedua adalah bagaimana orang yang menikah itu harus ihtimalil adha wasobri ala akhlaqihinna. Imam Ghazali memberikan nasihat kepada mempelai laki-laki yang menikah, hendaknya dia itu sabar dan menanggung atas akhlak-akhlak yang mungkin tidak baik yang dilakukan oleh istrinya. Karena apa? Karena fa'inna suliqat min dilatin. Karena seorang perempuan itu
diciptakan dari tulang rusuk atau balung ego, yang mana perempuan itu tidak akan lantas kaki ma'abada, tidak akan jejak. Jadi memang akhlaknya seperti itu. Di dalam hadis ini dahulunya Imam Ghazali menunjukkan bahwa bagaimana kita memberikan mau'izah atau nasihat dengan baik, dengan halus kepada seorang perempuan, karena perempuan pada hakikatnya itu bengkok. Kalau bengkok kita tidak bisa mengerasinya, kalau dikerasi maka akan patah. Sehingga kita di dalam melakukan pernikahan hendaknya harus sabar terhadap akhlak yang ada pada istri kita, dan mengetahui bahwa memang seorang perempuan diciptakan seperti itu, dan sabar terhadap apa yang dilakukan oleh istri-istri kita. Itulah yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali kepada mempelai putra. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lamun beda kesalahan dalam akhina motor bila nyoon ngapura sebutnya. Allahumma bi'ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.